Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Pipit Dwi Kurniasi dengan NIM B1B1 22104 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Konflik dengan dosen pengampu Bapak Fajar Alan Syahrir, MSI. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai konflik organisasi dan konflik antar lembaga pemerintahan. Baiklah, langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu materi presentasi, di mana di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan dalam video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian konflik organisasi, yang kedua pengertian konflik antar lembaga pemerintahan secara vertikal dan horizontal, yang ketiga yaitu contoh konflik aktual antar lembaga pemerintahan, materi yang keempat yaitu latar belakang konflik dan identifikasi jenis konfliknya, konflik tersebut masuk ke dalam konflik vertikal atau horizontal. Materi yang kelima yaitu analisis faktor penyebab konflik dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan, serta materi yang terakhir yaitu solusi atau strategi penyelesaian konflik tersebut. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian konflik organisasi. Konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber-sumber daya yang terbatas, atau aktivitas-aktivitas pekerjaan, dan atau karena fakta bahwa mereka memiliki status, tujuan, dan nilai-nilai atau persepsi yang berbeda. Nah, pengertian ini menurut Stoner dan Wankel tahun 1986. Jadi, konflik organisasi ini adalah suatu kondisi di mana terjadi pertentangan atau perbedaan pendapat antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Nah, konflik ini dapat muncul karena perbedaan tujuan, kepentingan, nilai, atau sumber daya yang terbatas. Nah, konflik ini bisa bersifat konstruktif atau mendorong kemajuan dan atau destruktif, yaitu menghambat kinerja organisasi. Nah, tetapi dalam konteks pemerintahan, konflik organisasi ini berdampak pada efektivitas pelayanan publik dan pengambilan kebijakan. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu pengertian konflik antar lembaga pemerintahan secara vertikal dan horizontal. Yang pertama yaitu konflik vertikal antar lembaga pemerintahan. Jadi konflik vertikal ini yaitu konflik yang terjadi antara lembaga pemerintahan pada tingkat hierarki yang berbeda. Misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota, yang dimana konflik ini biasanya terkait dengan isu kewenangan, distribusi sumber daya, atau implementasi kebijakan. Konflik yang kedua yaitu konflik horizontal antar lembaga pemerintahan, yang dimana konflik horizontal ini yaitu konflik yang terjadi antara lembaga pemerintahan yang berada pada tingkat hierarki yang setara, seperti antara kementerian, antar departemen, atau antar pemerintah daerah pada tingkat yang sama. Yang dimana konflik ini sering terjadi atau sering muncul akibat tumpang tindih kewenangan, kepentingan yang berbeda, atau persaingan sumber daya. Nah, lanjut. Materi yang berikutnya yaitu contoh konflik aktual antar lembaga pemerintahan, yang dimana di sini saya mengambil yaitu konflik agraria di Pulau Rempang, Kota Batam. Nah, yang pertama yaitu latar belakang konflik dari konflik agraria di Pulau Rempang, Kota Batam ini. Jadi, konflik agraria di Pulau Rempang, Kota Batam ini muncul akibat rencana pengembangan Rempang Eco City sebagai bagian proyek dari proyek strategi nasional atau PSN, yang dimana proyek ini dirancangkan untuk mendongkrak investasi sebesar 381 triliun sampai tahun 2080, serta menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pada implementasinya justru malah proyek ini
menimbulkan konflik karena melibatkan relokasi paksa terhadap masyarakat adat Melayu Rempang yang telah menetap secara turun-menurun di wilayah tersebut sejak abad ke-19. Nah, masyarakat menolak relokasi karena mereka merasa bahwa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, serta khawatir akan kehilangan identitas budaya dan sejarah yang telah melekat di tanah leluhur mereka. Dan puncak ketegangan yang terjadi pada konflik ini yaitu pada tanggal 7 September 2023 ketika aparat keamanan dikerahkan untuk membuka akses proyek yang berujung pada bentrokan fisik dan penangkapan terhadap warga termasuk kepada pelajar dan juga anak-anak. Yang selanjutnya yaitu identifikasi jenis konflik yang dimana konflik ini termasuk ke dalam kategori konflik vertikal karena melibatkan dua entitas dengan posisi struktural yang berbeda dalam tatanan pemerintahan dan sosial, yang dimana di sini ada dua pihak yaitu pihak dominan dan pihak subordinat. Pihak dominan di sini yaitu maksudnya adalah pemerintah pusat dan daerah melalui BP Batam sebagai pelaksana PSN, dan yang kedua yaitu pihak subordinat yang dimana masyarakat adat Rempang yang tidak memiliki posisi karena dalam proses pengambilan kebijakan. Posisi kuasa dalam proses pengambilan kebijakan. Nah, konflik vertikal seperti ini seringkali mencerminkan ketimpangan sistem tata kelola yang partisipatif dan keadilan sosial. Lanjut, yaitu faktor penyebab konflik dan dampak terhadap tata kelola pemerintahan. Di sini faktor penyebab konflik ada 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek struktural, di mana aspek ini ada 2, yaitu kebijakan top-down dan ketiadaan pengakuan hukum atas tanah adat. Kebijakan top-down di sini yaitu proyek Rempang Eco City ini dirancang tanpa proses partisipasi yang institutif, inklusif, menciptakan ketimpangan informasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu ketiadaan pengakuan hukum atas tanah adat, yang dimana masyarakat adat ini tidak memiliki sertifikat resmi atas tanah yang mereka tinggali, meskipun secara historis telah menetap selama ratusan tahun. Aspek yang kedua yaitu aspek sosial dan budaya, di mana aspek ini juga ada 2, yaitu ancaman terhadap identitas budaya lokal dan ketakutan akan represi dan kriminalisasi. Yang pertama yaitu ancaman terhadap identitas budaya, yang dimana relokasi ini bukan hanya memindahkan fisik masyarakat, tetapi juga mencabut akar budaya dan sejarah komunitas Melayu Rempang. Dan ketakutan akan represi dan kriminalisasi di sini yaitu berdasarkan pengalaman historis, masyarakat enggan untuk mempercayai pemerintah karena kerap terjadi kriminalisasi terhadap pembela hak tanah. Aspek yang terakhir yaitu aspek komunikasi, di mana di sini yaitu kurangnya transparansi dan dialog, di mana pemerintah dinilai tidak melakukan komunikasi dua arah yang sejajar, yang menimbulkan kesalahpahaman dan meningkatnya ketegangan sosial. Nah, dampak terhadap tata kelola pemerintahan dari konflik yang terjadi yaitu yang pertama, keretakan hubungan pemerintah dan masyarakat, yang kedua, kerugian ekonomi dan politik, yang ketiga yaitu krisis legitimasi lembaga negara. Keretakan hubungan pemerintah dan masyarakat di sini yaitu karena terjadinya kekerasan dalam penanganan aksi masyarakat, maka memperburuk citra pemerintah dan menciptakan jarak emosional dan sosial dengan masyarakat. Yang kedua yaitu kerugian ekonomi dan politik, yang dimana investor di sini berpotensial akan ragu berinvestasi karena citra buruk terkait konflik sosial, yang dimana proyek juga akan terhambat dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah pusat dan daerah. Dampak yang terakhir yaitu krisis legitimasi lembaga negara, yang dimana BP Batam dan investasi pemerintah BP Batam dan institusi pemerintah di sini terkait dinilai gagal dalam menjalankan prinsip good governance, khususnya di masyarakat, karena partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas.
Yang terakhir yaitu solusi atau strategi untuk penyelesaian konflik. Di sini ada 4 solusi. Yang pertama yaitu dialog partisipatif dan rekonsiliasi berbasis budaya, di mana dengan cara menyelenggarakan forum dialog yang melibatkan tokoh adat, akademisi, dan pemerintah untuk mencari solusi tanpa kekerasan. Yang kedua yaitu revitalisasi kebijakan agraria, dengan cara meninjau ulang undang-undang agraria dan memperkuat pengakuan atas tanah ulayat atau adat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria. Yang ketiga yaitu mediasi independen, di mana dengan cara melibatkan lembaga non-pemerintah atau akademisi sebagai pihak netral untuk menengahi kepentingan kedua belah pihak secara adil. Dan solusi yang terakhir yaitu evaluasi dan reformasi lembaga pelaksana PSN, yang dimana perlu dilakukan evaluasi terhadap BP Batam dalam hal tata kelola, pelibatan publik, dan juga kepatuhan terhadap prinsip hak asasi manusia. Nah, mungkin ini sumber referensi yang saya gunakan untuk membuat materi yang mengenai konflik organisasi dan juga konflik antar lembaga pemerintahan. Dan mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Semoga materi yang saya berikan ini bisa bermanfaat, terutama kepada diri saya sendiri, agar saya lebih paham mengenai konflik organisasi dan konflik antar lembaga pemerintahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.